Okay, good morning all. How are you? Good morning, Miss. I'm good. Okay. Good morning, Miss. Morning. Peter, how are you? Yes, Miss. Okay, good. I'm good too. So now you are in the third semester. Congratulations. And this class is English Morphology. English Morphology. I'm Deolana Filtami. I will guide you to know more about English Morphology in this semester. Have you got fully vaccinated? All of you? Yes, Miss. I'm fully vaccinated. Fully vaccinated. Okay, I hope that you are all fine. Jadi semua baik-baik saja sampai nanti kita bertemu. Today's meeting purpose is to introduce you about lecture contract of English Morphology. Before we discuss more about that, so please now let's pray. Jadi mari berdoa. Mari berdoa dulu untuk semua agar lancar untuk hari ini. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih untuk semua. Let's recall about English morphology. So I think that you have heard about English morphology in Introduction to Linguistics subject in the first semester, I think. Okay, do you remember about Introduction to Linguistics? Yes, Miss. Okay, what is it about, Cynthia? Linguistic that study about language. About language. More depth about language. Okay, all about language. Bagus. Dan English morphology, why we talk about English morphology and relate to Introduction to Linguistics. Yeah, because the morphology is the branch of linguistic that study about word forms. Okay. How the word, yeah. Bagus ya. Jadi Introduction to Linguistics atau Linguistic and English morphology itu punya hubungan yang dekat sekali because English morphology is one of branches of the linguistic. Linguistic mempelajari bahasa, English morphology mempelajari kata, dan juga pembentukan kata. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk semester ini. Ya, largest unit that we have to or that we analyze in English morphology is a word. Jadi yang paling besar unitnya adalah kata. Ya. Jadi kita akan pelajari semua unit pembentuknya sampai nanti ke kata. It's enough for the recall about English morphology in linguistic. Okay, now I share screen about our lecture contract. Bagaimana? Terlihat? Terlihat, Miss. Terlihat ya. Oke. Baik, untuk pengampunya saya sendiri. Saya Deolana Filtami, nanti satu semester akan belajar dengan kalian tentang ini. Lalu untuk waktunya, we got 1 hour and 40 minutes for English morphology in a week. Mengenai manfaat, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita akan mempelajari ilmu morfologi, khususnya tentang kata dan juga pembentukan kata. Nanti diharapkan you can implement the morphology theory to analyze the word of English, the English word. Lalu ada pembentukannya, mengetahui cara membentuknya apa saja. Kalau di sini fokusnya affixation, inflection, and derivation. Dan juga I expect that for this lecture, you are able to draw 3 diagram of morphology. Sebenarnya ada beberapa tipe pembentukan kata, bukan hanya dari afiksasi, infleksi, dan derivasi saja. Tetapi kita akan fokuskan ini karena lebih banyak kita temui kata-kata tersebut terbentuk dari proses ini. We have 12 standard competencies. Jadi yang pertama untuk memahami konsep morfologi dan linguistik tadi. Jadi akan saya ingatkan lagi for the next meeting. Kita akan belajar itu.
Lalu ada leksim, ada morfem, memahami konsep root, base, stem. Lalu ada kata dan kata majemuk. Halo Gina, sudah masuk? Sepertinya masih mencoba. Oke, saya lanjutkan. Kita juga mempelajari tipe pembentukan kata. Fiksasi itu infleksi dan derivasi, cara membentuknya, dan juga nanti terakhir mencoba untuk membuat diagram pohon. Ya, tujuannya agar kalian lebih to make sure. Jadi bagaimana meyakinkan bahwa kata tersebut memang terbentuk dari beberapa unit yang bernama morfem. Nah, itu untuk standar kompetensinya. Strategi perkuliahan ya student centric seperti biasa, jadi kalian menjadi senternya nanti pada tugas, entah latihan tugas atau quiz in multiple choice or question form, dan juga mungkin ada nanti presentasi sedikit tentang penganalisisan kata. Baik, itu akan kita bahas untuk selanjutnya. Ini rencana pelaksanaan. Bahan-bahan referensinya, so I have upload 2 reference books on Google Classroom. Jadi sudah saya upload juga, boleh dilihat-lihat nanti, di-download, dipelajari juga untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya. Lalu ada penilaiannya, ada tata tertib mahasiswa dan dosen. Kita juga akan menggunakan LMS Pandu. Ada Google Classroom juga untuk pembantuannya, video conference, kita bisa pakai Google Meet dan juga atau mungkin Zoom meeting seperti ini, hanya saja memang dibatasi waktunya. Seperti biasa, tolong dihitung 75% kehadirannya. Tugas juga tidak terlambat, jadi kalian atur itu. Yang paling penting adalah klik or fill the attendance list on Google Classroom because I set the due hour, begitu, the due date. How about the rule to turn on the camera? What do you think? If I ask you during the meeting, you always turn the camera, is it okay, Adit? Yes, it's okay. Yeah. Okay. Yeah, it's okay. How about Natasha? It's okay, Miss. It's okay. Peter and Cynthia? It's okay, Miss. It's okay juga. Ya. Jadi kalau misalnya kalian punya kendala, you got trouble, maybe due to the connection, unstable connection, you have to inform me on chat or please turn on the microphone and tell your trouble ya. Itu dulu untuk aturan. Any question? Clear? Mungkin ada? pertanyaan dari ya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mungkin tentang the other benefit of mempelajari English morphology sendiri, Miss ya. Seperti yang kita tahu, misalnya kalau kita belajar English phonology, English phonology itu kan branch of linguistic juga yang mempelajari tentang sound ya, bunyi dalam bahasa gitu. Dan nanti itu dapat membantu kita in the future buat kita untuk menjadi misalnya teacher or tutor or mungkin skala kecilnya itu bisa mengajarkan anak kita gitu bagaimana mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris mungkin Miss dengan benar gitu. Untuk English morphology adakah the other benefitnya Miss? Bagus. Thank you for your question. Kalau untuk morfologi ini, untuk kita tahu pembentukan katanya dari mana. Misalnya unkind atau review. Nah, dari kata apa itu? Jadi agar kita tahu kata bahasa Inggris itu terbentuknya dari apa, prosesnya dengan apa. Kalau misalnya kalian masih ingat dengan kata unfaedah, nah yang itu unfaedah, kenapa tidak berfaedah itu disebut unfaedah sekarang oleh anak remaja misalnya. Nah, di sana kita bisa tahu pembentukannya itu karena ada affix atau awalan an
yang berasal dari bahasa Inggris, UN itu, faedah dari bahasa Indonesia. Jadi kita bisa menganalisis kata bahasa Inggris tersebut dengan pengetahuan morfologi ini. Begitu. Jadi nanti kalian, ya, memang arahnya ini lebih ke pemahaman lebih dalam, nanti agar bisa mengajar misalnya, atau nanti mau melanjutkan jenjang S2, begitu. Jadi terapan kalian, misalnya belajar penerjemahan, atau belajar tentang guiding, tetap saja nanti akan diminta menulis karya ilmiah, dan linguistik ini bisa menjadi bantuan-bantuan dalam penulisan itu, agar lebih paham lagi tentang kata bahasa Inggris sampai nanti ke struktur kalimatnya. Ya, thank you for your question. Bagaimana? Is it clear, Adit? Yes, Miss. Thank you. Thank you for today. Jadi, thank you for your attention. Don't forget, sekali lagi, don't forget to click presence on Google Classroom to fill your attendance list, and also please be ready. Jadi untuk menyiapkan diri untuk next meeting tentang linguistik dan morfologi. Before we close it, kita berdoa lagi. Pak Adi mulai. Baik, berdoa selesai ya. Okay. Thank you for your attention. Okay, you can leave this meeting. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Welcome. Thank you, Miss.